ini jadi harus rajin menabung karena kan untuk anak-anak kan biasanya boros ya untuk ada kelas-kelas SMA, SMK. Barang apa-apa tuh kok kalau bagus tuh dibeli, apalagi kalau udah ikut-ikut teman gitu lah. Nah, kalau tips dan trik dari kakak-kakak nih gimana sih caranya supaya kita tuh konsisten dalam hal menabung? Halo Sobat Wanska, kembali lagi bersama saya Rahma dan rekan saya Putri dalam podcast Suara Wanska episode kelima. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Bank BPD Bali. Mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan dulu karena sepertinya penonton udah penasaran nih sama biografi kakak-kakak sekalian. Mungkin dari kakak yang bisa. Baik, perkenalkan nama saya Agung Mirah dari Bank BPD Bali Cabang Gianyar dan rekan saya bernama Kakak. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Yoga Liantara. Saya juga dari unit Dana dan Jasa dari Bank BPD Bali kantor cabang Gianyar. Kami di sini akan mengisi sedikit terkait tentang literasi keuangan dan simpanan pelajar. Wah, luar biasa sekali kakak-kakak. Baik, mungkin saya mengawali dulu pertanyaannya nih dari teman-teman sekalian itu kira-kira terkait literasi finansial. Seperti apa sih yang dimaksud literasi finansial yang dari pandangan kakak-kakak sekalian? Ya. Kalau terkait saya izin menjawab. Kalau terkait literasi finansial ini kan masuknya ke literasi keuangan, di mana untuk keuangan ini untuk anak-anak sebenarnya untuk usia dini sangat penting karena dapat membentuk perilaku dan kebiasaan keuangan anak sampai usia dewasa. Baik, tadi kakak bilang untuk membentuk perilaku mengelola keuangan dari anak-anak sampai usia dewasa. Oke, jadi seperti itu sangat penting sekali ya. Mungkin kakak-kakak bisa jelasin betapa pentingnya cara pengelolaan uang bagi adik-adik yang ada di rumah dan para pelajar di Indonesia juga. Di mana pentingnya untuk pengelolaan uang ini, jadi harus rajin menabung. Karena kan untuk anak-anak kan biasanya boros ya untuk ada kelas-kelas SMA, SMK. Nah sekarang kan kalau misalnya menabung, di mana nanti bisa dapat bunganya benefit lebih. Jadi untuk simpanan pelajar ini gampang juga nanti kalau misalnya mau nariknya ke bank. Oke, nah kalau dari Rahman ini kan sebagai pelajar juga, kayaknya karena biasanya uang tuh bisa dari bekal orang tua nih gitu. Jadi kalau misalnya nabung nih kan kayak kurang konsisten lah, karena biasanya kita tuh kalau lihat barang apa-apa tuh kok kalau bagus tuh dibeli, apalagi kalau udah ikut-ikut teman gitu lah. Nah, kalau tips dan trik dari kakak-kakak nih gimana sih caranya supaya kita tuh konsisten dalam hal menabung gitu. Jadi kita bisa meningkatkan gimana caranya kita bisa mengelola keuangan tuh bisa lebih baik lagi. Kalau terkait konsistensi sih, kalau pengalaman pribadi saya, mungkin satu hari kan mungkin dikasih uang jajan sama orang tua mungkin 20.000 ya. Nanti di mana di 20.000 itu disisihkan atau dibuatkan seperti semacam tabel di buku tulisnya, per hari misalnya 5.000, besok 5.000 lagi, atau nanti kan bisa ditabungkan juga ke tabungan simpanan pelajarnya biar tetap konsisten. Wah, oke, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman di rumah bisa langsung dipraktekkan gimana tips dan trik dari kakak-kakak sekalian. Oke, lanjut. Mungkin dari Putri ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang mau kamu kepo-kepoin dari kakak-kakak yang mumpung ada di sini. Terkait terkait dengan simpanan pelajar yang akan disosialisasikan hari ini. Mungkin bisa disampaikan apa kelebihan dibandingkan jenis tabungan lainnya dan keuntungan memiliki simpanan pelajar bagi seorang siswa. Baik. Nah, di sini untuk dari Bank BPD Bali biasanya kita dari SD, SMA, SD, SMP, SMA biasanya kita ada tabungan, itu namanya tabungan simple, simpanan pelajar bagi para siswa. Nah, di sini untuk keuntungan dari tabungan ini bisa kita nanti ke depannya untuk menyisihkan uang kita dari saku itu ke tabungan supaya apa yang kita belikan untuk di masa depan bisa dibelikan
contohnya kayak bisa membantu orang tua, mungkin disisihkan seperti itu, dan apa yang kita inginkan bisa terpenuhi pada saat itu. Nah, jadi untuk manfaat tabungan itu adalah bisa untuk memberikan suatu kedepannya biar bisa lebih apa yang kita butuhkan biar bisa terpenuhi. Itu aja. Mungkin dari Kak Yoga bisa menambahkan. Kalau dari kelebihan simpel itu karena kan memang dari OJK juga ya, di kelebihan simpel itu ada bunganya, kan bunga lebih untuk pelajar kalau misalnya menabung. Ya itu aja Tam. Terima kasih Ya. untuk jawabannya. Ya. Wah, oke, luar biasa banget ya. Itu tadi dia kelebihannya. Mungkin dari teman-teman di rumah kalau mau bikin tabungan tapi khawatir kalau di rumah tuh gampang boros, bisa langsung aja ke Simple Pelajar. Oke, Rahma mau tahu nih, kira-kira kalau Rahma mau bikin tabungan untuk Simple Pelajar nih, apa aja sih yang harus kita sediakan mulai dari dokumennya dan administrasi apa aja yang harus kita selesaikan untuk membuat sebuah tabungan? Oke. Nah, untuk kelengkapan untuk pembuatan simpel itu yang pertama itu kalau semisal SD, SMP sama SMA kan belum ada KTP, kecuali kalau simpel di atas 17 tahun baru ada KTP. Nah, semisal tidak ada KTP itu bisa KTP orang tua wali, kakak, sama materai 10.000 satu lembar dan setoran awalnya 5.000. Nah, itu sih untuk setoran kelengkapan dokumennya. Oke kakak, nah ini juga Rahma langsung kepikiran nih. Kan kalau kita tuh biasanya uangnya itu rata-rata kalau di tabungan itu ya biasanya 5 ribuan gitu kan, 10 ribuan. Nah kalau misalnya nominal yang bisa ditabungin itu apakah bisa dalam bentuk nominal yang seperti itu atau ada minimalnya tabungan yang harus kita serahkan kalau misalnya mau menabung? Oh, maksudnya berikutnya. Ya. Kalau dari setoran awal kan 5.000, kalau untuk setoran berikutnya dari 1.000 sih. Iya, 1.000. Jadi kan lebih ini dia murah dari 1.000 ya. Oke, ternyata minimalnya itu bisa sangat teman-teman coba ya, karena ternyata nggak harus misalnya kalau misalnya tabungan di bank lain itu kan harus kayak 50.000 itu minimal gitu. Nah kalau ternyata di Simple Pelajar ini nominal itu lebih gimana ya, kayak menyesuaikan dengan budget dari para pelajar ternyata kayak gitu. Oke Putri, ada yang mau disampaikan mungkin untuk kakak-kakaknya? Mungkin segitu aja. Oke. Luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini dengan kakak-kakak dari Bank BPD. Terima kasih sudah mau menghadiri podcast hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini berguna untuk siswa-siswa Wanska dan juga teman-teman yang ada di rumah. Ya. Ya, terima kasih. Bye-bye.